Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fiada Sari dengan NIM 2023-0210-50002. Mahasiswa dari Program Studi Perpustakaan dan Sains Informasi di Universitas Muhammadiyah Mataram. Pada video ini saya akan memaparkan tugas mata kuliah Sistem Politik Indonesia yang diampu oleh Bapak Ayudi Lestanata, SIP, MIP. Semoga penjelasan yang saya sampaikan bermanfaat. Terima kasih. Adapun bunyi soal yang pertama yaitu jelaskan apa yang dimaksud dengan politik menurut para 5 ahli. Yang pertama, menurut Aristoteles, politik adalah upaya atau cara yang dilakukan untuk memperoleh sesuatu yang dikehendaki. Sedangkan yang kedua, menurut Roger F. Soltau, tidak hanya berkaitan dengan sesuatu yang dikehendaki, politik juga didefinisikan sebagai hal yang berkaitan dengan sebuah negara. Hal tersebut berasal dari pendapat Roger F. Soltau yang menjelaskan politik sebagai ilmu yang mempelajari negara, baik itu berkaitan dengan tujuan-tujuan maupun lembaga-lembaga yang melaksanakan tujuan tersebut. Sedangkan yang ketiga, menurut Budiarjo, pengertian politik menurut ahli yang satu ini bermacam-macam kegiatan yang ada di dalam suatu sistem politik. Adapun tujuan dari sistem politik tersebut dimaksudkan untuk menentukan sekaligus melaksanakan tujuan-tujuan tersebut. Yang keempat, menurut Johann Caspar Plunzli, Johann Caspar Plunzli mendefinisikan politik sebagai ilmu yang memperhatikan masalah kenegaraan. Hal tersebut berkaitan dengan perjuangan terkait pemahaman tentang negara itu sendiri, sifat-sifat dasarnya sehingga sebagai bentuk pembangunannya. Dan yang kelima, pengertian politik menurut Joyce Mitchell. Politik menurut Joyce Mitchell didefinisikan sebagai pengambilan keputusan yang kolektif. Politik juga dapat dimaknai sebagai pembuatan kebijakan yang umum dan diperuntukkan bagi masyarakat secara keseluruhan. Bunyi soal nomor 2 tentang berikan komentar Anda terkait sistem politik di Indonesia saat ini. Menurut saya, sistem politik di Indonesia saat ini masih menghadapi masalah serius dalam hal keadilan dan keberpihakan kepada rakyat. Secara teori, politik seharusnya menjadi sarana untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat. Tapi, praktiknya sering terlihat elit. Contohnya bisa dilihat dari berita tentang gaji DPR yang meningkat secara drastis sampai 3 juta per hari. Wow. Angka ini sangat timpang jika dibandingkan dengan pendapat mayoritas rakyat yang masih berjuang dengan UMR rendah. Kondisi ini menunjukkan adanya ketidakselarasan antara semangat demokrasi dan realita politik, di mana wakil rakyat justru lebih dulu menikmati fasilitas ketimbang memperjuangkan kesejahteraan rakyatnya. Menurut saya, hal ini harus jadi refleksi bahwa transparansi, integritas, dan keberpihakan pada rakyat benar-benar perlu ditegakkan supaya politik tidak kehilangan kepercayaan dari masyarakat itu sendiri. Bunyi soal nomor 3 yaitu bagaimana sistem politik di Indonesia mempengaruhi proses pembangunan nasional dan apa faktor-faktor yang mempengaruhi stabilitas di Indonesia. Sistem politik di Indonesia seharusnya mendorong pembangunan nasional lewat kebijakan yang transparan, adil, dan berpihak pada rakyat. Pembangunan akan berjalan baik jika politik stabil dan bersih. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi stabilitas di Indonesia yaitu yang pertama, kualitas kepemimpinan. Yang kedua, penegakan hukum dan demokrasi. Yang ketiga, peran partai politik dan DPR. Keempat, kondisi ekonomi masyarakat. Yang kelima, kerukunan sosial budaya. Dan yang terakhir, pengaruh global dan geopolitik. Bunyi soal nomor 4.
Apa saja tantangan yang dihadapi sistem politik Indonesia dalam menghadapi globalisasi dan perubahan sosial? Tantangan yang dihadapi sistem politik Indonesia dalam menghadapi globalisasi dan perubahan sosial antara lain. Yang pertama, pengaruh budaya asing. Masuknya nilai dan gaya hidup global bisa melemahkan identitas nasional. Yang kedua, ketimpangan ekonomi. Globalisasi sering membuat kesenjangan antara daerah maju dan tertinggal makin lebar. Yang ketiga, politik identitas. Perbedaan suku, agama, dan budaya berpotensi dimanfaatkan untuk kepentingan politik. Keempat, arus informasi digital. Media sosial bisa jadi alat partisipasi politik, tapi juga rawan hoaks dan polarisasi. Yang kelima, korupsi dan lemahnya integritas. Sulit bersaing di era global kalau politik masih jadi ajang kepentingan pribadi.